Intens Investigasi. 25 November 2023 kemarin, Gideon Tengker baru saja berulang tahun, di mana usianya sudah memasuki 69 tahun. Mirisnya, keberadaan Nagita Slavina dan Caca Tengker saat ulang tahun ayahnya itu justru menjadi pertanyaan warganet lantaran keduanya tidak hadir. Bahkan ucapan pun tidak didapat oleh Gideon. Lantas, seperti apakah Gideon Tengker yang mengungkap kesedihannya di depan para awak media? Seperti apa pula berbanding terbalik dengan ulang tahun sang cucu, yaitu Rayanza Malik Ahmad alias Cipung, yang terlihat begitu mewah dan juga meriah hingga dihadiri oleh tamu undangan mencapai 700 orang. Dan benarkah Rita Amalia, mantan istri Gideon Tengker, kini kembali dilaporkan oleh Gideon Tengker ke Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat? Di tengah polemiknya bersama Rita Amelia, lantas seperti apa pula Gideon Tengker yang tidak bisa sembunyikan perasaan kerinduannya kepada dua buah hatinya, Nagita Slavina dan Caca Tengker, hingga rindu bertemu dengan kedua cucunya, Rafathar dan juga Cipung. Benarkah meskipun rindu, Gideon pun justru takut untuk bertemu? Dan bagaimana pula di lain kisah sedih Gideon Tengker, Raffi pun justru menuai aksi lucu di mana ia kaget ditransfer uang setelah dirinya nge-MC di Royal Wedding pesta pernikahan Rian Haris dan Gwen Ashley di Surabaya lalu. Benarkah sebelum ditransfer, Raffi tidak berekspektasi akan dibayar oleh Crazy Rich asal Surabaya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hingga kini, polemik soal harta gonogini yang melibatkan orang tua Nagita Slavina, Gideon Tengker dengan Rita Amelia atau Mama Rita masih belum menemui titik temunya. Bahkan meski sidang kasus ini pun sudah digelar berkali-kali, namun sebagai sosok yang digugat oleh Gideon Tengker dengan 11 aset gonogini yang diduga mencapai 300 miliar rupiah, nyatanya Mama Rita pun justru tidak sekalipun datang di dalam persidangan. Dan ironisnya, di balik Gideon Tengker yang harus bolak-balik ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tanpa hasil, rupanya ada kesedihan yang seolah ditutupi oleh Gideon Tengker. Di saat dirinya yang baru saja berulang tahun yang ke-69 pada tanggal 25 November 2023 lalu. Ya, Gideon Tengker yang terlihat di Barreskrim bersama kuasa hukumnya kemarin mengungkapkan soal kesedihannya lantaran tepat di momen hari ulang tahunnya itu. Gideon pun tidak terima sedikit pun ucapan selamat ulang tahun dari kedua anak perempuannya, Nagita Slavina dan Marsha Tengker, apalagi kedatangannya. Hal itu tidak terjadi hingga kesepian menjadi teman Gideon di hari ulang tahunnya kemarin. 69. Dari anak-anak apa? Enggak ada yang datang. Tidak ada yang memberikan ucapan gitu. Enggak dibikin. Sedih banget sih sebenarnya, miris banget. Aku dari sore kemarin sampai malam ya di puncak menemani Om. Tidak ada, saya tanya tadi juga nggak ada ucapan. Ya saya bilang Om, sayangnya Om punya anak, tidak ada yang memberi ucapan atau yang datang berkunjung ke Om.
Melihat Gideon Tengker yang mau tidak mau harus ditemani kesendirian saat berulang tahun, nasib dirinya ternyata berbanding terbalik dengan keluarga Raffi dan Nagita yang baru saja merayakan ulang tahun anak keduanya yaitu Rayanza yang kedua tahun yang begitu mewah hingga banyaknya tamu undangan yang hadir pada saat itu hingga mencapai 700 orang. Bahkan dari banyaknya tamu undangan, sosok Gideon Tengker pun tidak terlihat hadir dalam pesta ulang tahun Cipung. Entah diundang ataupun tidak, hanya Raffi dan Gigi yang tahu. Hari ini aku ada di kantor barunya Rams. Alhamdulillah hari ini kita ya perayaan kecilan, syukuran ulang tahun Rayanza yang kedua. Ikutin terus. Cuma di rumah aja. Susah, nggak bisa mengharap apa-apa. Sebenarnya sih nggak meriah, cuma gara-gara live aja. Sebenarnya sama-sama aja kayak ulang tahun yang anak-anak lain. Undangannya juga sama-sama aja. Teman-teman, keluarga-keluarga alhamdulillah datang. Ya paling penting sebenarnya doa sih. Malah ngirit ulang tahun ini karena di kantor sendiri kita nggak nyewa apa-apa. Yang diundang tuh teman-teman ada 200-an lah, tapi yang datang 600-700 orang ya alhamdulillah banyak yang senang, banyak yang datang. Kita pikir juga kan, aduh kayaknya kantornya kejauhan, tapi ternyata nggak juga sih. Ya alhamdulillah sih banyak yang doain Rayanza. Konsepnya sama aja kayak anak ulang tahun yang lainnya, biasa-biasa aja di lantai 4 itu di ruang serbaguna. Cuma bersyukur aja udah. Itu masih bisa hidup. Di sisi lain, Gideon pun juga membuat laporan baru dan mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa 28 November 2023 kemarin guna melaporkan mantan istrinya Rita Amalia terkait dugaan pemalsuan namun ditolak karena masih kurang bukti. Dikala dua orang anak manusia berkumpul, bertemu, membangun mahligai rumah tangga, dan saat berpisah, sebenarnya itu sampai dengan piring sendok pun dihitung, dibagi berdua. Jadi tidak ada yang salah dengan gugatan kami selama ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kami hari ini juga datang untuk membuat laporan di Bareskrim tentang adanya dugaan pemalsuan. Kalau penundaan itu biasa ya. Waktu yang dipikir yang tepat ya hari ini. Kalau saya berpikir bahwa dari sini sebenarnya sudah pintu masuk untuk mengungkap semua fakta-fakta. Namun di Bareskrim kan kita tahulah punya standar juga di situ SOP ya. Nah, jadi kita bersepakat untuk melengkapi kembali ya. Lantas seperti apa pula Gideon Tengker yang tidak bisa menyembunyikan perasaan kerinduannya kepada dua buah hatinya, Nagita dan juga Caca, hingga rindu bertemu kedua cucunya, Rafathar dan Cipung. Benarkah meski rindu, tapi Gideon pun justru takut untuk bertemu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kabar retaknya hubungan rumah tangga Rita Amalia dan suaminya Gideon Tengker memang bukan kabar baru yang terjadi di dunia entertainment tanah air. Ya,
Pasca berpisah, Gideon dan Rita terlibat aksi saling serang terkait harta bersama atau harta gonogini selama pernikahan mereka yang konon digugat Gideon dengan jumlah sangat besar, yaitu senilai 500 miliar rupiah. Namun, di tengah permasalahan tersebut, Gideon Tengker pun agaknya tidak bisa menyebutkan perasaan kerinduannya kepada dua buah hatinya, Nagita Slavina dan juga Marsha Tengker, yang sudah cukup lama tidak bersua dengannya. Tak hanya Gigi dan Marsha, Gideon Tengker pun juga rindu bertemu dengan kedua cucunya, Rafathar dan Rayanza. Bahkan ironisnya, di balik rasa kangennya ingin bertemu dengan sang cucu, pernyataan Gideon Tengker beberapa waktu lalu justru mengejutkan publik. Lantaran dirinya merasa takut jika tidak diterima dengan keluarga Mama Rita dan juga anak-anaknya. Lalu, seperti apakah curahan hati Gideon Tengker? Cukup lama, Berapa tahun? lama lah. Dengan lewat video aja paling cucu sama yang jaga, yang kerja. Pengen, tapi kalau ditolak gimana? Takutnya kan ditolak, nggak diterima lah. Jadi begitu aja lah, nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja gimana. Miris memang, tapi hal itu pun memang terjadi pada kehidupan Gideon Tengker di masa tuanya kini, di mana ia pun harus menerima nasib menikmati kesendirian tanpa hadirnya kedua anak-anaknya. Apalagi kedatangan cucu-cucunya yang dianggapnya mustahil. Lantas, seperti apa adik Gideon Tengker yaitu Indah yang mengungkap kondisi sang kakak yang mengaku rindu bertemu anak dan juga cucunya, yang notabene hal itu adalah obat penghibur diri bagi Gideon Tengker. Nggak ada namanya bekas anak atau bekas cucu gitu. Ya kerinduannya kepengen yang ngumpul sama keluarga, anak-anak gitu. Ya saya juga maklum ya, namanya anak public figure ya, kan sibuk gitu ya kadang-kadang ya kita sebagai orang tua juga harus sabar juga mau ketemu anak ya. Tapi anak juga ada kerinduan sih, mungkin kepengen ngumpul sama papanya. Maklum lah, namanya orang udah tua ya gitu, pengen ngumpul. Tapi kalau udah ketemu Rafathar kan seneng ya. Kan terhibur, hati yang gembira adalah obat kan, buat orang tua kan gitu. Namanya umur kita nggak tahu, makanya saya kasihan sama kakak saya selalu dukung. Di lain kisah sedih Gideon Tengker, lantas seperti apakah Raffi Ahmad yang kaget saat ditransfer uang setelah dirinya nge-MC di Royal Wedding pesta pernikahan Rian dan Gwen Ashley di Surabaya lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Meninggalkan kesedihan Gideon Tengker yang kangen bertemu anak dan cucu. Baru-baru ini ada cerita menarik seputar aksi Sultan Andara Raffi Ahmad saat dirinya nge-MC di hajatan The Royal Wedding Rian Harris dan Gwen Ashley pada 18 November 2023 lalu di salah satu hotel di daerah Surabaya, Jawa Timur.
Ya, kebaikan Raffi baru saja dibongkar oleh Melanie Ricardo. Usai Raffi menjadi pembawa acara di sebuah acara pernikahan mewah dan juga megah serta bertabur penyanyi top dunia, di mana Raffi pun sempat merasa kaget lantaran dirinya mendapatkan transferan dari Rian Haris, sang pengantin. Usai dirinya nge-MC di acara itu bersama Melanie Ricardo. Padahal dari pengakuan Melanie, Raffi pun tidak meminta bayaran demi bisa membantu teman dalam momen berharganya. Kaget lah, aku kaget. Iya bengong lah maksudnya kan. Ya sebetulnya ya aku nggak tahu kedekatan seperti apa ya. Ya mungkin saya ada kayak misalnya kalau aku Luna gitu, Edric, ya pasti kan I'm sure itu kan temen deket. Kalau misalnya mereka ada hajatan, ya pasti kita membantu gitu. Cuma ya aku nggak tahu seberapa dekatnya Raffi dengan the royal wedding kemarin, the groomnya gitu. Cuma ya aku kaget aja gitu maksudnya. Karena kan beliau total sampai ada di salah satu kontenku itu dia cosplay pakai jadi Aladdin tuh jungkir balik gitu kan. Ya terus nggak tahu bayarannya berapa. Aku ngakak aja ketawa gitu. Wah ternyata ditransferin. Dia sih mungkin ngerasa dia banyak berkat, banyak rezeki, dan dia berbagi sama teman-temannya aja gitu. Ya buktinya dengan dia berbagi, rezekinya nggak pernah habis, nggak pernah terputus. Yaitu one of the lesson yang aku belajar, kalau kita dengan kita giving, memberi gitu ya, kita nggak akan pernah kekurangan. Tak hanya itu, kebaikan Raffi juga sempat dirasakan oleh Bedu, di mana sempat dipinjamkan sejumlah uang saat dirinya terlilit hutang. Namun, Raffi pun justru tidak mau uang tersebut dikembalikan. Ya berawal dari pandemi ya, yang sudah mulai berkurang satu. Dari 3 pekerjaan, tinggal dua pekerjaan, tinggal satu pekerjaan, tidak ada pekerjaan. tinggal undangan-undangan bintang tamu MC aja segala macam ya kan. Sekarang juga bahkan untuk menyesuaikan supaya banyak rate yang tadinya saya sekian, saya turunkan sekian biar tetap intensitasnya ada gitu kan. Ya inilah situasi dan kondisi yang harus saya hadapin sekarang. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Memang saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Kemarin memang Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses karena dia selalu membantu orang kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macem. Itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue gantiin. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung nomor dia cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih. Kalau niatnya kita memang mau bantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu, nggak jadi masalah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.